Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini adalah bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya dan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, kata firman Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu, kata firman Tuhan. Artinya saudara, sebagai orang-orang percaya, kita akan melakukan dan mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita, kita bisa mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kita bisa melihat Tuhan berkarya melakukan perkara-perkara yang besar di sana. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Adakah saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Adakah saudara yang saat ini merindukan baik dalam usaha saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam ekonomi saudara, atau dalam segala bidang yang lain? Adakah saudara rindu terjadi perkara besar di sana, Tuhan melakukan perkara besar di sana? Dengar saudara, Allah sendiri yang telah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita? Karena tidak otomatis saudara, semua orang Kristen akan mengalami perkara besar dalam hidupnya. Sekalipun Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan melakukan perkara yang besar, sebagai orang percaya kita akan melakukan perkara yang besar dalam perjalanan hidup kita. Kalau demikian, apa yang menjadi bagian kita? Apa yang harus kita lakukan supaya di dalam perjalanan hidup kita, saudara, kita mengalami Allah mengerjakan perkara yang besar? Nah saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada murid-murid adalah bahwa mereka harus mengenal Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia.
Itu sebabnya ketika Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat yang ke-8, saudara, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi hal yang mau ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus memiliki pengenalan yang benar akan Dia, bahwa Dia di dalam Bapa, Bapa di dalam Dia, bahwa Dialah Mesias yang telah dijanjikan itu, bahwa Dialah juru selamat itu. Jadi saudara, sebelum Yesus berkata di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan bahkan lebih besar daripada itu, ada beberapa hal yang Dia ajarkan kepada murid-muridnya yang harus mereka miliki supaya mereka melakukan dan mengalami perkara besar. Yang pertama adalah mereka harus mengenal Dia dengan benar. Jadi sebagai orang Kristen, untuk kita mengalami perkara besar, Allah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan kerjakan ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Setiap orang-orang yang mau mengenal Tuhan dengan benar, orang itu akan mengalami perkara besar. Dan karena melalui pengenalan akan Tuhan, Dia akan mengerjakannya, pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Adakah saat ini saudara merindukan apakah dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara dan sebagainya, saudara rindu Tuhan mengerjakan perkara besar di sana melalui kehidupan saudara? Yang pertama, miliki pengenalan akan Tuhan. Jika kita mengenal Dia dengan benar, firman-Nya menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara besar, pekerjaan yang besar. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-11, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku," atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Yang kedua, yang harus dimiliki oleh orang yang rindu Tuhan melakukan pekerjaan besar melalui kehidupannya adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen, tetapi memiliki iman yang benar kepada Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara besar. Mungkin ada orang yang bertanya, saudara, adakah orang yang mengikut Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Banyak, saudara. Begitu banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kepentingan. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen dan akan mengalami pekerjaan-pekerjaan yang besar, akan menyaksikan campur tangan Allah, mujizat Allah, pekerjaan Tuhan yang besar adalah dia bukan sekedar ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bagaimana mengalami kepercayaan yang sungguh? Yang pertama, miliki pengenalan. Karena itu tadi syarat utama yang ditegaskan oleh Yesus sebelum Dia menegaskan bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara besar. Pengenalan akan Tuhan. Ketika semakin mengenal Tuhan, maka iman pun akan semakin kuat. Semakin percaya sungguh kepada Tuhan yang dikenal dengan benar. Ketika iman semakin kuat, pekerjaan-pekerjaan besar pun akan terjadi. Kalau kita rindu, saudara, menyaksikan, mengalami perkara besar dalam hidup kita, miliki iman yang benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat 13 dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yang ketiga, bagaimana supaya Allah melakukan perkara besar? Dia melakukan apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan, perkara besar terjadi. Dia berkata, "Barang siapa yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya." Kembali dia tegaskan ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku melakukannya."
Perkara besar terjadi atas nama Yesus. Nama itulah nama yang berkuasa, dan ketika kita datang berseru berdoa atas nama itu, Allah bertindak oleh karena nama itu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami dan melihat perkara besar dalam hidup kita? Biarlah kita memahami kuasa ada dalam nama Yesus, dan seruan-seruan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita dasarkan atas nama itu, bahwa nama itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berdoa dalam nama itu, Allah melakukan mujizat. Ketika kita berseru kepadanya, ketika kita melakukan segala sesuatu atas nama itu, maka Allah akan melakukan perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru kepada Tuhan atas nama Yesus. Dalam doa-doa saudara, saudara harus tegas dan jelas bahwa ketika saudara berseru dan berdoa, saudara harus dasarkan semua seruan-seruan saudara dan doa saudara dalam nama Yesus. Karena nama itu nama yang berkuasa, dan nama itulah yang menjadi jaminan. Ketika kita menaikkan doa, seruan, permohonan kita atas nama itu, Allah bertindak. Saudara, bersyukur kita bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, dan firman Tuhan menegaskan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar. Melakukan perkara besar. Dia akan melakukan perkara besar melalui kehidupan kita. Bahkan dia berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang pernah kulakukan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita mengalami pekerjaan besar yang dikerjakan oleh Tuhan? Pagi ini kita sudah belajar saudara, bahwa yang pertama, milikilah pengenalan akan Dia. Karena pada dasarnya dialah yang melakukan pekerjaan itu. Ketika perkara besar terjadi dalam hidup kita, dialah yang bekerja melakukan pekerjaan besar itu. Dan bagaimana supaya dia melakukan pekerjaan besar itu? Miliki pengenalan akan Dia. Yang kedua, dia berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melakukan pekerjaan yang besar. Miliki iman yang benar. Kalau yang pertama pengenalan yang benar, kedua miliki iman yang benar. Dan kemudian yang ketiga dia berkata bahwa barang siapa meminta kepadaku dalam namaku. Yang ketiga adalah naikkan permohonan kita, naikkan seruan kita, kerjakan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus. Jika kita mengenal Dia dengan benar, beriman kepada Dia dengan benar, dan jika kita melakukan segala sesuatu atas nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyaksikan perkara besar saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mempraktekkan, menerapkan firman Tuhan ini. Saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Saksikan mujizat yang saudara alami, perkara besar yang saudara alami sesuai dengan janji firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu mengalami perkara besar ke depan, terapkan firman Tuhan ini. Kenal Tuhan dengan benar, beriman kepada Tuhan dengan benar, dan lakukan segala sesuatu dalam nama yang benar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Lakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan firman Tuhan ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara, dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini.
Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi para petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan tolong mereka ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus.
Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biarlah Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka suami, istri, orang tua, dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.